Hai semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Kapur Studio akan mempersembahkan sebuah cerita anak-anak yang berjudul Si Kancil yang Licik dan Gajah yang Baik Hati. Di sini, Rina akan menjadi pengisi suara untuk si kancil. Dan Balkis akan menjadi pengisi suara untuk si gajah. Selamat menikmati. Si Kancil yang Licik dan Gajah yang Baik Hati. Suatu hari, di hutan yang lebat, beruang sedang tidur siang. Kancil yang melihat hal itu tidak tahan untuk menjadi sang beruang yang sedang tertidur pulas. Si kancil berteriak ke arah beruang sehingga beruang pun kaget dan terbangun dari tidur pulasnya. Akhirnya, beruang pun kesal dan marah pada kancil. Mereka berdua pun terlibat kejar-kejaran. Namun, si kancil tidak melihat bahwa ada lubang besar di depannya, sehingga dia pun terjatuh. Beruang pun tertawa dan meninggalkan kancil. Sang kancil pun berusaha untuk naik ke atas, namun gagal. Ia tidak tahu bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Tolong aku. Siapa kau? Aku si kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar, benar aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi, bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak cepat-cepat, ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kancil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini, kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Si kancil tetap terdiam memikirkan cara agar gajah mau turun ke bawah untuk menolong dirinya. Sedangkan, gajah sebenarnya sudah tahu bahwa kancil hanya ingin menipunya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Waduh gajah, aku mohon, tolong. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil dan pergi meninggalkan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi lubang. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa? Kancil terkejut mendengar suara gajah. Gajah, kau kembali lagi? Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh beruang, serigala, singa, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu. Sekarang, apakah kamu sudah sadar?
dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain. Benar kok. Yang benar. Benar gajah, saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil. Gajah kemudian menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak saat itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya.